rekan-rekan UT semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Tika Sari dengan NIM 8603717788. Saya dari Prodi S1 BGSD dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Salut Baradatu. Halo rekan-rekan semua, di sini saya ingin menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ayo simak videonya. Secara sederhana, ontologi mencari hakikat tentang sesuatu. Misalnya ketika kita melihat sebuah kursi. Apakah kursi itu nyata? Atau kursi itu hanyalah kumpulan atom yang berbentuk sebagai tempat duduk? Jadi artinya ontologi kita mencari awal terkait dengan hakikat ilmu pengetahuan. Nah, kalian sudah menonton videonya kan? Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan tentang ontologi, menjelaskan apa yang menjadi objek yang dikajian ilmu, apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Nah, apa sih ontologi itu? Jadi, ontologi itu adalah cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang sebenarnya ada. Sederhananya itu, ontologi itu menjawab pertanyaan apa sih yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Nah, yang kedua itu objek kajian ilmu. Nah, jadi setiap ilmu yang kita pelajari itu mempunyai objek kajiannya. Contohnya, objek kajian itu adalah hal yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Seperti ilmu biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup. Yang kedua, ilmu sosial itu mempelajari manusia dan masyarakatnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang dikaji? Ontologi itu juga membahas apa yang dikaji lebih dalam. Artinya, bukan cuma melihat objeknya, tapi juga memahami inti dan hakikatnya. Misalnya, bukan cuma manusia sebagai objek, tapi juga perilaku, interaksi, dan cara berpikir manusia. Selanjutnya, di sini saya ingin memberikan contoh tentang ontologi. Ontologi itu membahas apa yang dipelajari. Nah, di dalam bidang pendidikan ini, objek kajian adalah proses belajar, peserta didik, guru, serta kegiatan pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas yang dikaji bukan hanya siswa, tapi juga guru. Bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana interaksi di dalam kelas. Selain itu, ontologi melihat hakikat realitasnya. Artinya, proses belajar itu benar-benar terjadi dan nyata, walaupun tidak bisa dilihat secara langsung seperti pemahaman atau perubahan sikap siswa. Nah, itu contoh ontologi. Selanjutnya kita ke epistemologi ya. Nah, sebelum saya lanjutkan membahas tentang epistemologi, sekarang kalian bisa simak video berikut ini ya. Epistemologi dapat kita identifikasi dengan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah yang dinamakan kursi itu adalah sebuah tempat duduk yang berkaki empat? Atau memang kursi itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata? Maka, epistemologi berbicara tentang asal-usul dan kebenaran ilmu. Nah, epistemologi itu apa sih? Kalau ontologi itu membahas apa? Sedangkan epistemologi itu membahas bagaimana ilmu itu didapatkan. Nah, epistemologi itu menjelaskan bagaimana cara kita memperoleh ilmu, metode apa yang digunakan seperti observasi, eksperimen, atau penilaian, dan bagaimana kita tahu bahwa hal itu benar. Jadi dalam epistemologi itu kebenaran ilmu itu harus diuji, misalnya melalui bukti, data, atau penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh epistemologi di bidang pendidikan. Contohnya itu seorang guru ingin mengetahui metode belajar yang efektif. Guru tersebut melakukan pengamatan di kelas, mencoba beberapa metode pembelajaran, lalu menilai hasil belajar siswa. Proses ini menunjukkan cara memperoleh dan menguji kebenaran secara ilmiah. Nah, itu contoh epistemologi di bidang pendidikan. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Sebelum kalian mengenal lebih jauh aksiologi itu apa, kalian bisa simak video berikut ini ya. Pada aksiologi, kita berbicara tentang manfaat dan juga nilai guna. Seperti kursi tadi, apa manfaatnya kursi bagi kehidupan kita? Atau apakah desain kursi yang kita gunakan sudah dapat mendukung kesehatan kita? Maka, secara umum, aksiologi berpusat pada manfaat dan nilai guna dari ilmu pengetahuan.
Nah, setelah kalian simak video, di sini saya jelaskan secara ringkas ya. Apa sih aksiologi itu? Aksiologi itu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Artinya, ilmu itu digunakan untuk apa? Apakah bermanfaat bagi manusia? Dan apakah digunakan dengan cara baik dan benar? Aksiologi itu berkaitan dengan etika. Jadi, ilmu itu tidak boleh disalahgunakan, tapi harus digunakan untuk hal-hal positif seperti membantu kehidupan manusia. Nah, secara analitis, aksiologi itu memberi arah normatif. Ilmu tidak hanya benar, tetapi juga harus berguna dan tidak dimerugikan. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan manfaat ilmu, bagaimana ilmu itu digunakan secara baik dan dipertanggungjawabkan secara mempertimbangkan nilai moral dalam penggunaannya. Ilmu itu tidak hanya bagus dan benar, tetapi juga harus bermanfaat bagi manusia dan tidak merugikan orang lain. Ini saya ingin memberikan contoh aksiologi di bidang pendidikan. Contohnya, teknologi internet dapat membantu siswa belajar dengan mudah, namun penggunaannya harus bijak. Misalnya tidak digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan plagiasi. Nah, ini tuh menunjukkan pentingnya nilai etika dalam penggunaan ilmu. Ini contoh aksiologi dalam ilmu pendidikan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Nah, ketiga konsep ini tuh saling berhubungan dan menjadi dasar utama dalam memahami ilmu pengetahuan, yaitu ontologi menjelaskan apa yang dikaji oleh ilmu, objek atau realitas. Yang kedua, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh dan uji kebenarannya. Dan yang ketiga, aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu digunakan dan apa nilai manfaatnya. Nah, ketiganya ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ontologi, ilmu tidak dapat memiliki objek kajian. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki cara memperoleh pengetahuan. Dan tanpa aksiologi, ilmu tidak memiliki nilai dan tujuan dalam kehidupan. Nah, untuk kalian bisa mengetahui lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini. Tiga cabang ini memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih holistik dan kritis. Dengan mengintegrasikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat membangun kerangka berpikir yang kuat untuk menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan modern. Nah, sekian ya video saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Saya ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're